Jika menang di Solo, Gibran Capres 2024. Aduh, mantep dong. Majunya Gibran di Pilkada Solo disambut dengan isu politik dinasti. Apalagi menantu Presiden Jokowi juga maju di Pilkada Medan, makin kencanglah isu politik dinasti ini. Sebagian orang mengungkit pernyataan Presiden beberapa tahun yang lalu yang menganggap anaknya Gibran belum tertarik masuk ke politik. Sementara menantunya Bobi memang sudah diprediksi akan masuk politik. Lalu mereka sekarang bertanya, katanya tidak tertarik politik. Padahal pernyataan tersebut disampaikan beberapa tahun yang lalu. Artinya apa? Mungkin saat itu memang tidak tertarik dan fokus bisnis. Dan orang bisa berubah. Seperti Prabowo misalnya yang dulu mendukung Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta, kemudian menjadi rival Jokowi di Pilpres 2 kali berturut-turut. Aneka narasi negatif pernah disampaikan Prabowo, mulai dari boneka hingga asal santun. Tetapi sekarang Prabowo menjadi menteri pembantu Jokowi. Begitu juga dengan Anies Baswedan yang dulu begitu gencar menyerang Prabowo, kini menjadi gubernur DKI berkat restu Prabowo. Hidup ini dinamis, penilaian, pemikiran dan keputusan kita berubah-ubah, menyesuaikan. Dan isu yang ada hari ini akan datang dan pergi berganti-ganti. Tetapi isu politik dinasti ini nampaknya akan bertahan cukup lama. Dulu sudah pernah dibahas, sekarang muncul lagi. Satu-satunya isu yang bisa dibangun untuk menyerang Gibran, bahkan mungkin juga dianggap sebagai senjata ampuh untuk mengalahkannya. Namun yang harus kita sadari dan pahami bahwa semua isu itu seperti pisau bermata dua. Jika suatu isu tidak mampu menjatuhkan, maka isu itu malah memberikan kekuatan dan simpati. Ambil contoh Jokowi yang diserang isu keturunan PKI sampai orang tuanya difitnah, pada akhirnya isu tersebut tidak mampu dibuktikan dan Jokowi bertahan menjadi sebagai pribadi yang tenang, lalu menunjukkan jati dirinya sebagai Muslim Jawa, seperti sungkem kepada ibunya dan tradisi adat istiadat menikahkan anak-anaknya. Isu PKI itu membuat Jokowi semakin sulit dan loyal dari sekian banyak faktor pendukung untuk menang di Pilpres. Salah satu karena sebagian masyarakat merasa tidak terima dan ada orang difitnah Cina padahal mukanya sangat Jawa sekali. Selain itu juga faktor-faktor Prabowo yang cukup abu-abu, semisal keluarganya mayoritas non-muslim dan keturunan Cina. Tetapi bisa juga sebaliknya, seperti contoh kekalahan Ahok di DKI Jakarta. Isu Cina dan kafir sangat terkonfirmasi, ditambah dengan blunder pernyataan Ahok yang digoreng geng 212. Kebetulan lawannya adalah Anies Baswedan keturunan Arab dan Muslim. Akhirnya seperti kita tahu, isu tersebut berhasil menjatuhkan Ahok. Nah, isu politik dinasti ini mungkin terlihat mudah dipahami, meski sebenarnya semakin kuat isu itu dibahas, yang terlihat jelas justru AHY dan Demokrat. Ibaratnya niat nyerang Gibran dan Jokowi, yang malu adalah AHY dan SBY. Sementara bagi Gibran ini soal pembuktian dan pengendalian. Kemenangan Gibran di Solo mungkin akan berlangsung lancar asal tidak ada kejadian luar biasa seperti blunder diserang 212. Pertanyaannya, setelah menang, mampukah Gibran membuktikan kemampuannya? Kalau hasilnya hanya seperti Anies yang sibuk membuat pernyataan tetapi tidak bisa bekerja, Gibran tidak akan mendapat apresiasi. Tetapi misal Gibran sukses membuat terobosan-terobosan baru, kreatif dan menggugah masyarakat, hampir pasti Gibran akan langsung menjadi sorotan sebagai calon presiden di 2024. Memang sebagian orang akan bilang terlalu prematur, terlalu terburu-buru. Tetapi bukankah kita juga pernah mendengar alasan yang sama di Jakarta 2014 yang lalu? Semakin Jokowi dibilang tidak mikir soal pencapresan, semakin gencar media memberitakan dan penasaran. Jokowi yang dianggap terlalu terburu-buru, tidak mau menunggu 2019 dan menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur, nyatanya menang dengan sangat meyakinkan. Meyakinkan pada 2014 yang lalu, mengalahkan Prabowo yang sudah bertahun-tahun bersiap menyambut capres. Politik yang dinamis ini sangat bergantung kepada momentum. Misalnya Jokowi baru dimajukan 2019, itu artinya dia akan melawan petahana siapapun pemenang Pilpres 2014. Peluang menangnya jelas lebih kecil. Begitu juga dengan Gibran. Kalau ada yang bilang lebih baik menunggu Jokowi menyelesaikan kepemimpinannya, itu artinya sudah kehilangan momentum. Dan lagi-lagi ini artinya Gibran harus melawan petahana. Selain itu, peta politik di Solo sudah berubah. Saat ini memang saat yang terbaik bagi PDIP untuk mengusung Gibran dengan modal 30 kursi DPRD. Tepat di bawahnya PKS 6 kursi, lalu PAN, Golkar dan Gerindra masing-masing 3 kursi, lalu PSI 1 kursi.
Karena kalau PDIP mau menerima Purnomo Teguh, maka Gibran pasti diusung oleh PKS bersama PAN dan Gerindra. Itu bukan sekedar menang kalah pilkada, tetapi mempertahankan suara dari kursi DPRD Solo. Kalau skenario ini yang terjadi, pemilu selanjutnya PDIP bisa goyah. Jadi pencalonan Gibran di Solo juga ada unsur mempertahankan momentum dan kekuatan partai. Selain itu, PDIP sebagai partai senior pasti sudah memperhitungkan survei Gibran. Kalau memang tidak punya elektabilitas bagus, tak mungkin diusung. Yang terakhir, tidak ada satu kunci yang bisa membuat Gibran menang di Pilpres 2024. Mungkin nanti akan kita bahas di lain kesempatan. Begitulah kura-kura. Artikel ini dikutip dari siu.com dan ditulis oleh Ali Furahman. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu